kalau dinaikkan garis kemiskinan 130.000, kemiskinan Indonesia naik jadi sekitar 20%. Dan pemerintahan Pak Prabowo tidak lagi campaign mode ya. Jadi pemilu masih 4 tahun lagi. Jadi bisa doing the hard work lah. Jadi petani itu tidak menguntungkan gitu atau berat secara ekonomi gitu. Jadi ya risiko tinggi, risiko panen, gagal, risiko hama, risiko iklim segala macam ditanggung oleh petani. Ketika dia udah capek-capek dijual harganya murah gitu kan. Apa kabar Bung Berli? Baik, terima kasih Bung Alif nih. Salut atas podcast barunya nih. Oh, podcast baru. Makanya Bung Berli harus sering hadir di tempat ini untuk memberikan pencerahan ekonomi buat masyarakat Indonesia. Iya, dulu kita ngobrol di kantin-kantin kampus ya. Iya. Ya, di sekretariat. Ya, sekarang geser dikit. Ke ruang-ruang podcast. Iya, ruang podcast. Untuk memantengin angka-angka kemiskinan ini. Ya, hari ini yang lagi hot nih ekonomi angka kemiskinan. Angka kemiskinan. Ya, dan yang lebih hot lagi karena sempat tertunda pengumumannya. Biasanya antara tanggal 1 sampai tanggal 15 ya. Ya, jadi tanggal 15 lalu 1 jam sebelum pengumuman itu diumumkan ke media bahwa ada penundaan. Ada penundaan. Ya, itu mendadak sekali dan sangat jarang ada penundaan seperti itu ya. Dan kemudian tidak ada kabar ya, bahkan lalu Pak Prabowo yang mengumumkan bahwa kemiskinan turun ya, tapi itu sebelum BPS gitu. Jadi ya, jadi biasanya BPS dulu yang merilis, baru kemudian kan ya pemerintah, pengamat, akademisi mengomentari ya. Jadi 10 hari ini ya banyak lah yang bertanya-tanya kan. Banyak spekulasi ya. Pasti berkembang karena dalam pengumumannya akan ada perbaikan dan penyempurnaan angka atau metode yang disempurnakan. Ya, alasannya seperti itu ya. Jadi tadi mungkin yang menarik ya bahwa memang secara umum ada penurunan kemiskinan ya dari 8,57 bulan September 2024 menjadi 8,47, berarti turun 0,1% ya. Cuman ternyata kondisi ekonomi pada 6 bulan ya, dari September 2024 ke Februari itu berbeda dampaknya ke pedesaan dan perkotaan. Ya, di mana di perkotaan justru terjadi peningkatan ya. Jadi bertambah penduduk miskin yang ada di garis kemiskinan. Jadi orang kota tambah miskin. 220.000 orang masuk ke garis kemiskinan atau di bawah garis kemiskinan. Jadi ya menjadi kategori miskin ya, sehingga miskin kota yang tadinya 6.660.000 ya itu naik menjadi 6.730.000 ya, berarti naik 0,07% ya. Maksudnya ya kalau bicara angka kecil 0,7%, tapi ingat itu 220.000 orang ya dengan kehidupannya, dengan aktivitas dan keluarganya yang berarti kondisinya memburuk ya selama 6 bulan kemarin gitu. Sementara angka untuk desa menurun ya Teh? Ya, kemiskinan di desa menurun ya, dari tadinya 11,34 juta menjadi 11,03, berarti persen, itu persentasi. Kalau secara juta dari 13,01 menjadi 12,58 ya, berarti sekitar 400.000 ya keluar dari garis kemiskinan ya. Apa yang Bung Berli lihat dengan kondisi itu? Ya, berarti memang sistem jaminan sosial kita untuk yang garis bawah ya 20-40% kemiskinan itu cukup, khususnya di desa sudah cukup baik ya. Berarti kan ada penurunan dan dampak pertumbuhan ekonomi walaupun hanya 4,87 tapi terasa oleh masyarakat desa, tapi di kota itu yang memang belum begitu baik berarti kan, dan masih bisa disempurnakan ya karena dengan bukti bahwa meningkat 220.000 orang. Dan perlu diingat ya bahwa ini dengan garis kemiskinan BPS ya, garis kemiskinan BPS yang juga sempat ramai dibandingkan dengan garis kemiskinannya Bank Dunia global dan juga ya dari akademisi Indonesia ya. Jadi saat ini Anda dikategorikan miskin apabila 1 bulan pendapatannya itu di bawah 629.000 ya. 629.000 berarti kalau keluarga yang 4 orang berarti sekitar
2,6 2,7 juta sekitar sebulan ya, walaupun nanti ada juga garis kemiskinan berdasarkan kota ya. Jadi tapi secara umum ya rata-rata segitu. Nah, itu juga dipertanyakan ya waktu itu karena memang ada beberapa garis kemiskinan ya. Oke. Jadi yang ekstrim yang paling bawah itu sudah memang turun ya, saat ini 0,87 di Indonesia. Namun itu harus yang menjadi fokus dari program-program pemerintah baik pusat maupun daerah ya. Tapi kita di lain sisi kita berbangga, kita happy masuk ke masyarakat kategori negara menengah atas ya, upper middle income country, itu bangga ya. Tapi garis kemiskinan yang kita gunakan itu lebih rendah dibandingkan garis kemiskinannya negara-negara menengah bawah, lower middle income country ya. Jadi yang saat ini sekitar 765.000 ya. Jadi selisihnya kita masih 600 ya. Ya, kita tadi 629 ya. Berarti sekitar 130-an ribu selisihnya. Ya bagi ya anak-anak Jakarta apalagi Jaksel ya yang kerjaannya sering ke kafe-kafe. Kayaknya segitu nggak cukup itu, Pak. Sepertinya tidak banyak, enggak. Sepertinya tidak banyak. Wah, 130.000 itu ya mungkin 2-3 kali ngopi gitu kan, ngopi sama snack ya. Tapi ya itu kita kadang-kadang harus melihat lagi ke saudara-saudara kita yang di berbagai pelosok yang belum seberuntung kita. Itu sudah dilakukan perhitungan oleh ekonom senior ya Profesor Arif Ansori Yusuf ya dari Unpad yang juga paling pernah jadi ketua Dewan Guru Besar Unpad ya, saat ini di Dewan Ekonomi Nasional. Itu kalau dinaikkan garis kemiskinan 130.000, kemiskinan Indonesia naik jadi sekitar 20%. 20%? Iya. Wow, dari berapa persen Ya, ini sekarang 8,47. 8,47%. Ya, jadi hati-hati dengan mendadak menjadi 20% tuh kalau pakai. Hati-hati dengan angka ya. Jadi memang ini kan gradasi ya. Jadi seperti kurva ya. Kurva kita mau cut-nya di mana? Ya, tentu saja harus ada dasar ilmiahnya gitu. Kenapa cara menghitungnya untuk orang yang tinggal di desa pedesaan dengan di kota itu menggunakan sumber pendapatan dengan angka yang sama, padahal kebutuhan orang kota dan desa tentu saja berbeda. Oh iya, kota dan desa beda actually. Jadi itu ya tadi itu rata-rata nasional. Oh, rata-rata. Ya rata. Jadi ya kalau kita breakdown ada lagi ya kota desa, terus nanti di luar Jawa juga beda. Tapi weighted average kalau secara statistik ya. Jadi kan kalau nggak keluar tabel ada sekian panjang itu susah jelasinnya di podcast ini ya. Tapi kuantitatif ya, tapi weighted average-nya 629 ya. Jadi ya kalau di desa kan biaya transportasi lebih rendah misalnya kan. Jadi dibandingkan di kota mereka bisa jalan kaki atau ya naik motor. Ya lokasinya transportnya lebih dekat ya, tidak dari rumah ke sawah misalnya atau ke kebun ya. Kalau kita kan dari rumah ke kantor ya biasanya cukup jauh kalau di kota dan lain sebagainya gitu. Ya, cuman balik tadi bahwa ya ini istilahnya ada tensi lah antara akademis dengan ya dari segi persepsi publik atau politis gitu. Wah, ini kok juga memahami kekhawatiran kalau menggunakan standar kemiskinannya negara lower middle income, naik jadi 20%. Berarti ya apa yang terjadi, padahal ini lebih ke metodologi. Makanya jadi cuman kayak kira ini sudah saatnya menghargai kecerdasan masyarakat ya. Masyarakat bisa membedakan ya. Jadi bukan ya ada krismon, ada kemarin ada pandemi sehingga kemiskinan meningkat. Ini perubahan ataupun multiple metodologi. Jadi metodologinya dipakai beberapa, garis untuk ekstrem, garis lower middle income, ya garis upper middle income itu disampaikan aja. Kalau menggunakan batasnya ekstrem ya cuma 0,8% ya. Kalau menggunakan tadi lower middle income ya jadi 20% ya. Kalau pakai upper middle income yang diajukan World Bank ya sekitar 60% ya. Jadi ya kita faktual aja, faktual. Seharusnya 3 data tersebut bisa disajikan ya. Iya, bisa. Ya, lebih fair kan, harusnya percaya dengan rakyat Indonesia sudah cukup cerdas. Atau memang karena kita terbiasa cara kerja pemerintah itu memang supaya puja-puji pemerintah yang berkuasa supaya aman jabatannya nih, Pak.
Nah, ini kebetulan ya saya selain ngajar ekonomi Indonesia juga rutin ngajar ekonomi politik ya. Oke. Ya, jadi Pak Prabowo ini dan pemerintahnya punya luxury saat ini Hmm. untuk pertama kalinya sejak reformasi sampai dengan 2028 ya 2029 ya tidak ada. Jadi 4 tahun ini tidak ada pemilu. Jadi Oke. bisa ambil kebijakan yang susah ya. Hard decision yang politically unpopular tapi Oke. diperlukan. Ya. Nah, ini dulu Pak Jokowi begitu terpilih Hmm. 2014 itu langsung menaikkan BBM ya karena dia baru menang pemilu, masih punya mandat dan political capital, dia geser untuk ke infrastruktur waktu itu Oke. yang memang terlihatnya lama, munculnya 3 tahun, 4 tahun, tapi ya dan bahkan ada pemilu pilkada di tengah itu tetap apa konsisten ke infrastruktur lah itu. Nah ini Pak Prabowo ini tidak ada pilkada, tidak Hmm. ada Hmm. pileg sampai Hmm. 2029 ini bisa mengambil keputusan-keputusan. Menurut Bung Berli yang bisa diambil Ah, keputusan penting yang diperlukan meskipun itu tidak populer. Ya, termasuk satu mengakui ya memang dengan menggunakan berbagai penghitungan kemiskinan, maka Oke. ya masih banyak kantong-kantong kemiskinan. Ya, lalu kemudian kan sudah bisa lihat keparahannya, berapa banyak kantong keparahan yang ekstrem, ya misalnya banyak di Indonesia Timur misalnya, Hmm. yang menengah, yang apa, yang soft gitu kan. Jadi treatment atau kebijakan yang diberikan juga berbeda. Misalnya, ya ini yang sudah ada program NBG ya, Hmm. yaitu difokuskan misalnya ke daerah-daerah yang memang ekstrem, yang sangat membutuhkan ya. Jadi masih pada level kurang gizi gitu kan. Oke. Ya kalau yang kategori yang tadi 60% kemiskinan, Hmm. mungkin ya fokusnya lebih ke vitamin, mineral ya. Jadi Oke. bukan kalorinya, tapi Hmm. Hmm. vitamin dan mineral Vitaminnya. ya. Jadi kalau bicara dengan teman-teman public health ya, jadi bisa di-adjust ya dengan dengan kita punya 3 tingkat gradasi kemiskinan. Itu kan bisa di-mapping ya secara lokasi di mana saja gitu. Jadi empat tahun ini betul-betul terlihat perbaikan kondisi masyarakat ya dengan Hmm. apa namanya, dengan dimulai kan mengatasi masalah kan dimulai dengan mengakui ada Hmm. masalah. Hmm. Ada Kalau masalah. tidak diakui ya tidak akan selesai kalau itu Hmm. Hmm. masalahnya. Apakah program seperti makan bergizi gratis itu juga bisa meningkatkan perekonomian gitu? Tadi ya kalau di sisi lain titik paling jauh ya kalau di masyarakat yang sangat mampu di sekolah-sekolah mahal gitu kan itu mungkin masih siswanya tidak begitu semangat ya, Iya, iya. lebih enak bekal mereka atau ya uang jajannya banyak bisa beli Hmm. yang Hmm. enak ya. Jadi ya sesuatu bermanfaat kalau dibutuhkan Ya. ya. Makanya lebih optimal ya bagaimana kan kita bicara lagi kondisi ekonomi melambat ya di bawah 5%, 4,87 lagi kenaikan harga apa ya risiko dunia Hmm. meningkat dengan Timur Tengah, investasi menurun ya. Ya perang dagang atau tarif yang juga agak berat dari Amerika nanti kita bahas. Tapi kondisinya lagi agak susah. Kalau lagi agak susah kita harus optimalkan ya. Oke. Jangan bolos-bolos ya. Kalau lagi susah ya yang utama dulu kita Jadi penuhi MBG ya. ini termasuk pembodosan nih menurut Bung Berli? Kalau diberikan disampaikan di sekolah-sekolah yang menengah atas Iya, gitu dia nggak kan. perlu itu tuh Jadi sebenarnya. perlu targeting yang lebih baik lah. Lebih spesifik. Dengan jumlah yang dana cukup besar, 70 Mm-mm. triliun itu ya bisa dialihkan tadi ya ke memang daerah-daerah 3T, daerah yang kemiskinan ekstrem ya. Kemudian ya yang sebagian bisa di switching buat menengah yang banyak juga masalah kesehatan itu karena kurang gizi, bukan hanya kurang gizi tapi kurang zat besi, Oke. vitamin A ya kan. Oke. Jadi stunting itu juga vitamin C jadi vitamin mineral yang Mm-mm. lebih mudah distribusinya karena kan ditelan atau misalnya diselipkan ke dalam yogurt atau ke makanan Mm-mm. lain ya. Jadi sudah packing ya, tidak perlu dimasak ya. Jadi ini gizinya ya. Jadi Ya. fokusnya ke gizi bukan ke makanan. Ya, jadi gizi tidak harus dalam bentuk makanan apa namanya yang ya paket nasi, sayur dan lain-lain gitu. Tapi kalau mengenai mekanisme MBG itu melalui mekanisme pengadaan ya, di mana ada vendor-vendor, tetapi sehingga bukan menyentuh langsung kepada ekonomi rakyat sebenarnya. Ya, jadi kan program harus berbasis kebutuhan ya. Maksudnya ya dana yang digelontorkan 70%, 70 triliun at least ya kemarin itu ya sudah dialokasikan. Nah, ini bagaimana dampaknya bisa lebih besar gitu kan. Oke. Kita bicara dengan
pemotongan yang ataupun pengetatan di apa Efisiensi di kemarin ya. belanja kementerian kan sebagian dialihkan ke ini ya kita pengen dampaknya besar gitu kan. Oke. Ya walaupun ya kita secara ekonomi juga melihat bahwa infrastruktur juga harus terus lanjut gitu ya. Ya tol Sumatera itu ya jangan stop di Palembang ya, ya ke Jambi lanjut lah gitu misalnya. Jadi ini kan memang ya mengurus negara banyak prioritas ya, tapi Ya, ya. juga berhati-hati bahwa wah jangan MBG itu menjadi solusi semua masalah eh, Semua masalah satu solusi ya. ekonomi rakyat itu jangan Iya, juga gitu. iya. Itu salah satu masalah gitu kan. Salah satu solusi terhadap masalah. Oke, kalau ini program koperasi Desa Merah Putih, apakah itu juga cukup efektif kira-kira untuk menggenjot perekonomian, termasuk juga pendapatan rakyat di desa mungkin dan lain-lain? Ya, ini belum melihat skemanya seperti apa, cuman ya belajar dari pengalaman apa sekian puluh tahun sesuatu yang bomba yang mau langsung besar, mau langsung banyak 80.000 itu apalagi di tingkat desa itu kita perlu inilah, perlu hati-hati lah ya. Oke. Ya karena tidak mudah ya. 80.000 orang ketuanya aja bisa 50.000 orang. Iya. Gimana pengalamannya, kapasitasnya gitu kan. Eh, Potensi daerahnya mau jualan apa di sana itu juga kan apakah sudah di mapping dengan baik ya. Maksudnya bikin perusahaan 10 cabang aja juga harus hati-hati apalagi 80.000. Nah, ini yang ya harus apa sudah dialokasikan dana, sudah diumumkan ya ini PR selanjutnya bahwa memang dia akan bermanfaat ya. Jadi jangan sampai hanya wah ya ini ya ketua koperasinya dapat ya zaman dulu kan Iya. ya ketua untung duluan ya. Ini sudah Iya. ada dana dialokasikan ya dananya buat apa gitu kan. Dan Ini ya dipilih keluarganya kepala desa, ya ada nepotisme dalam tanda petik ya. ya ini kalau mau ya makanya kayak harus dicek juga gitu kan ya tadi kapasitasnya kan. Maksudnya kalau memang misalnya keluarga kepala desa tapi memang kapasitas bagus, track record bagus ya nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata apa di bawah rata-rata bahkan punya track record negatif ya ini kan jadi lampu merah gitu. Nah ini jadi apa ya ini bahwa pemerintahan Pak Prabowo tidak lagi campaign mode ya. Jadi pemilu masih 4 tahun lagi. Jadi Ya. bisa doing the hard work lah. Kalau istilahnya teman-teman dia bisa masuk gorong-gorong sekarang tanpa perlu difoto ya. Tapi memang masuk gorong-gorong membersihkan masalah di gorong-gorong, Saluran-saluran yang saluran-saluran hama. tersumbat. Iya, sekarang tidak perlu ya diliput masuk ya di stadion besar sekarang kerjanya sehingga 5 tahun ya gorong-gorong udah beres ya pangan tumbuh gitu kan ya rakyat terdidik dan sejahtera. Nah, itu ya jangan disia-siakan ya. Jangan campaign mode ketika sekarang justru lagi governing mode sekarang Ya. istilahnya. Apakah koperasi tadi yang mestinya pendekatannya lebih partisipatif ya kalau secara metodologi ya, tetapi faktanya lebih kepada komando yang dibentuk oleh Koperasi Merah Putih. Apakah itu menunjukkan bahwa saat ini pemerintah lebih domain politik ketimbang dia mengutamakan kajian-kajian dari kampus-kampus itu? Ya, kalau kita lihat tahap yang lalu kan zaman Pak Jokowi itu BUMDes kan. BUMDes ya yang ya beberapa ada yang cukup berhasil, ada yang jadi tapi memang majunya secara organik ya. Memang dia punya ada yang bagus, potensi ya orangnya bagus, punya potensi bisa dioptimalkan ya dan dibikin istilahnya klasifikasi ya, klasifikasi sehingga yang memang potensial ya disupport bantuan dana apa ya produknya dibeli atau digunakan oleh apa pemerintah gitu. Nah, ini yang perlu di mapping ya. Kita Betul. belum lihat seperti apa nih. Jangan sampai ya toh kita apa kerjanya bagus atau enggak dapat dana tiap tahun bahkan sudah di cut sebagian dari Betul. dana desa gitu kan. Ini kan apa insentifnya agak agak risky ya Oke. gitu. Jadi harusnya ada insentif kalau kerja bagus ya oke dapat dapat bonus dapat profit tapi kalau kerja nggak bagus ya bisa dipotong bahkan bisa diganti orangnya. Nah ini merit system ini yang kita Betul. tunggu belum belum diumumkan oleh pemerintah. Jadi ibarat kata ini BUMDes belum selesai ketimpa Koperasi Merah Putih. Ya dan Koperasi Merah Putih jangan nanti nggak selesai ketimpa lagi program berikutnya untuk di desa. Jadi ya lama-lama orang desa ini menderita karena kerja-kerja orang pusat ini. ya dan sebagian dananya kan dari dana desa kan dan Oke. desa yang
di cut atau dialokasikan harus untuk koperasi merah putih. Nah ini juga apa namanya ya kan sebagian ada yang memang potensi tinggi buat bisnis, ada juga yang agak rendah gitu. Jadi ini karena sepertinya yang saya lihat dokumennya tuh sama semua ya, ini juga apa ya ada risiko juga yang muncul nanti gitu karena eh, apa namanya sebagian daerah yang potensinya ya rendah atau tidak banyak yang bisa produk yang bisa dijual ya, tapi berarti ya apa eh, keun- ya keuntungannya juga berbeda nanti, bahkan bisa jadi rugi itu kan. Jadi sebenarnya Bung Berli, akar kemiskinan kita itu ada di mana? Apakah karena kita orangnya bodoh-bodoh, atau karena daerahnya miskin, apa karena jangan-jangan karena pemerintah terlalu mengambil partisipasi terlalu banyak sehingga rakyat tidak punya ruang partisipasi dan kreasi nih sebenarnya. Ya, kita kan peneliti ya, Iya. Bung Alif juga banyak melakukan penelitian ke desa itu. Hmm. Ini salah satu yang paling sering ya kita dengar dari masyarakat desa Hmm. itu adalah anak saya jangan jadi petani. Oke. Itu sering sekali di mana-mana. Kayaknya saya belum pernah ketemu yang eh, apa ya penduduk desa yang pengen anaknya jadi petani Jadi gitu. petani gitu ya. Iya, kalau bisa ya sekolah, terus ya kerja di kota, jadi PNS, jadi milik TNI, jadi polisi ya. Hmm. Cuman yang memang wah anak saya harus jadi petani itu saya belum ketemu gitu. Iya, 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 Gitu iya. kan. Nah, berarti kan ada masalah ya dengan menjadi petani gitu ya. Hmm. Nah, ini kebetulan ya saya sempat sekolah di Belanda sama di Itali, Hmm. itu petani di sana makmur, Makmur. makmur dan ya tidak susah lah gitu ya, tidak susah Hmm. ya. Jadi apa? Jadi ya sempat lihat-lihat di kota tempat saya kuliah itu ada tokonya koperasi ya, Oke. agrario konsorsium. Jadi kayak koperasi kita lah ya, apa namanya Poktan lah, kalau Oke. Poktan ya, kelompok Hmm. tani. Jadi kelompok tani di banyak negara Eropa Hmm. itu mereka punya pabrik ya. Jadi mereka patungan gitu atau plus pinjaman dari bank, mereka eh, punya pabrik pengolahan. Ya, pabrik pengolahan, kemudian mereka punya toko. Hmm. Ya, jadi pabrik pengolahan mereka toko karena keuntungan tinggi itu kan pasca panen ya. Oke. Jadi kalau panen hanya jual, apalagi sedang supply meningkat, lagi panen harga turun ya. Tapi kalau itu pengolahannya juga dipegang oleh petani, kelompok petani, dan kemudian di penjualannya, toko-tokonya bahkan pakai labeling ya. Kalau di sana Oke. kan ada ya misalnya keju tuh apa hanya dari yang terkenal keju Parma itu hanya bisa dari daerah Parma. Jadi ada label-label tentu mau apa mau olive oil dari daerah mana gitu kan. Dan itu bisa dijual dengan harga lebih lebih tinggi karena ada label Oke. khusus gitu ya. Jadi kalau secara ekpol atau Oke. apa itu uh, people hire machine ya. Jadi Oke. bukan ya Bukan mesin mencari bukan mesin, bukan orang yang di hire oleh mesin ya. mesin. Ya, jadi sehingga profit apa namanya? Profit dan keuntungannya juga lebih banyak buat buat ke petani. Jadi Nah, akar ini akar kemiskinan kita apa nih, Bro? ya kebijakan perlu petani ya Pro karena petani. saat ini ya petani menjual dengan harga murah, yang untung ya pengumpul, pengepul, ya distributor gitu kan. Boleh Jadi nggak kalau saya simpulkan bahwa salah satu akar kemiskinan kita ini karena orang tidak percaya diri dengan identitas yang dia miliki, yang menyebabkan kemudian mereka tidak punya kreativitas dengan identitas dia dan dia ingin beralih identitas ke satu identitas yang baru yang belum tentu dia kuasai juga. ya kalau saya sebagai ekonom ya jadi petani itu tidak menguntungkan gitu atau berat secara ekonomi gitu. Jadi Oke. ya risiko tinggi, risiko panen, gagal, risiko apa hama, risiko iklim segala macam ditanggung oleh petani. Ketika dia udah capek-capek dijual harganya murah gitu kan. Oke. Jadi ya wajar pada tidak pengen anaknya jadi petani. Seharusnya gimana kebijakannya, Bang? Jepang dan Thailand yang sudah melakukan kebijakan yang cukup bagus ya Hmm. gitu. Ya tentunya juga negara maju Amerika, Eropa, tapi yang Asia ya mereka mendorong tadi ya lumbung-lumbung desa ya, kemudian ada jaminan harga yang cukup bagus, Cukup bagus. yang cukup bagus, jadi sehingga ketika panen tidak drop harganya gitu kan. Dan kemudian juga didorong pengolahan ya, jadi Oke. pengolahan juga dilakukan di Di kawasan ya, setempat ya. ya sehingga juga
anak-anak atau keluarga petani yang tidak mau atau sedang menunggu panen bisa kerja di pabrik, tidak harus. Kalau di kita kan lagi nunggu panen, kerja ke kota jadi buruh konstruksi atau jualan gitu ya. Jadi yang income-nya lebih rendah dibandingkan di pabrik ya. Di pabrik itu kan steady employment dan kemudian uh, apa namanya ya income-nya bisa lebih lebih tinggi. Jadi memang ada pro pro petani ya. Oke. Jadi partai LDP di Jepang itu berkuasa hampir sejak merdeka, mungkin hanya 2 kali kalah pemilu ya karena kebijakannya sangat pro petani gitu. Jadi ya apa namanya ya irigasi, kemudian bibit dan lain, tapi juga harga, bahwa harganya memang di harga belinya dijamin cukup tinggi oleh oleh pemerintah. Apakah di negara-negara tersebut ada semacam jaminan dari pemerintah, semacam asuransi mungkin terhadap para petani sehingga kalau terjadi kegagalan panen dia tetap bisa melanjutkan hidupnya? Ya, itu saya belum telah cukup dalam ya, tapi ya maksudnya dari berita-berita itu bahwa memang ada peran dan kehadiran pemerintah yang real ya ketika memang kegagalan panen yang bukan salah petani itu juga ya terjadi gitu ya. Oke. Ya, dan itu artinya bahwa pemerintah perlu hadir mensupport profesi-profesi yang bisa mendukung keberlanjutan negara ya. Apalagi Ya, kalau kita sekarang era dipromosikan sebagai era ketahanan pangan, mestinya petani-petani berbahagia dong. ya itu juga kan ya pertanian kan bukan hanya bukan hanya vegetable ya, bukan hanya tanaman ya. Nah, itu sambil menunggu panen itu ya juga income tambahannya dari petani-petani di negara lain itu adalah ya peternakan kan. Memang ya ayam, sapi, juga sapi khususnya sapi perah ya. Jadi susunya kan bisa dijual tiap hari. Jadi ada income harian ya. Ada apa perikanan darat ya, ya apa bikin kolam ya sehingga ya apa sambil nunggu panen yang 4 bulan atau 6 bulan itu juga ada sumber income yang harian, bulanan ya dan mingguan. Nah ini yang juga harus mix ya. Jadi jangan Seharusnya seperti itu. jangan udah panen kosong gitu Nah, kan. itu. Yang ngangon kambing aja satu kambing ya, itu juga scale-nya juga kan jangan hanya ya beberapa kambing itu tidak cukup Tapi hari income-nya. ini petani kita tetap miskin, peternak tidak kaya, nelayan tidak kaya, yang kaya tengkulaknya. Iya, nah itu dia Ini makanya ada kan masalah ekonomi yang serius menurut saya. masalah itu, masalah. Dan itu akhirnya kan sebagian ke kota kan. Jadi yang kita pengennya yang ke kota itu yang sudah siap ya. Ya, karena di kota juga ada perjuangan cukup berat. Makanya kita lihat kan ada kenaikan kemiskinan di kota ini, khususnya yang ya tidak steady income ya. Kalau kalau di kota yang ya sudah punya pekerjaan tetap ya, yang walaupun memang ada juga yang masih jualan, tapi kalau terlalu banyak yang informal, saat ini informal kita 59% kata BPS, itu ya rentan ya terhadap ya dinamika dinamika ekonomi gitu. Dan ini yang perlu satu diubah kan. Jadi kita perlu meningkatkan ekspor oriented Oke. ekonomi ya. Jadi investasi kita perlu dicari yang memang bersifat ekspor oriented. Nah, ini satu hal yang positif ya. Ini kemarin pemerintah sudah akhirnya hampir 10 tahun itu negosiasi dengan Eropa itu sudah deal ya. Jadi kita dapat tarif lebih rendah ke Eropa ya. Jadi kita bisa menarik investasi yang produknya ditujukan ke pasar Eropa. Nah, ini karena apalagi kita baru saja dapat tarif 19% di Amerika ya. Oke. Walaupun ya lebih rendah ya. Kita kedua terendah setelah Jepang. Jepang juga dapat 15%. Yang lain Thailand bahkan 30-an%, Malaysia Oke. 20-an. Tapi di mana-mana ya kalau harga meningkat ya, berarti kan harga produk Indonesia lebih mahal hampir 1/5 ya Kalau dikirim setelah ke tarif sana ya. ini ya, Iya. dengan tarif yang mulai berlaku Oke. tanggal 1 nanti, 1 Agustus. Berarti ekspor Indonesia ke Amerika itu most likely menurun ya. Oke. Iya, menurun ya. Ya, nah, itu berarti akan mempengaruhi pekerja-pekerja yang di sektor-sektor yang melakukan ekspor ke Amerika, yaitu tuh banyakkan tekstil, sepatu, baju ya, ya segala macam tekstil, kemudian juga sebagian
agriculture ya, ada sawit, ada apa udang-udangan ya itu juga. Nah ini harusnya segera dipetakan oleh pemerintah ya. Ini di mana saja mereka berada ya, Oke. sehingga perlu ada social assistance ya, ada bansos, ada pelatihan ya, sehingga kalau sampai income-nya berkurang atau bahkan ditutup pabriknya, mereka sudah siap buat pindah ke sektor lain gitu. Jadi sebenarnya tarif 19% untuk masuk ke Amerika dan 0% masuk di Indonesia itu menambah kita miskin apa kaya nih secara ekonomi Ya itu tidak bermanfaat loh. Ya jelas ya. Jadi kita bicara jelas itu tambahan masalah ya, tambahan masalah. tambahan tantangan ya. Apalagi itu juga tidak apa tidak selesai di 19% ya. Oke. Itu kita ya kita nggak tahu negosiasi seperti apa, tapi hasilnya bahwa Indonesia juga harus beli energi ya migas Amerika sebanyak 15 miliar dolar dan juga pas setengah miliar dolar untuk pertanian. Oke. Produk-produk pertanian juga walaupun kita banyak impor gandum dan kapas sampai dari Amerika, tapi untuk ya beberapa tahun ke depan ya berarti memang diharapkan untuk meningkatkan. Jadi ya memang ya Trump itu sangat proteksionis gitu. Dia pengen antara kita bangun pabrik atau invest di Amerika atau kurangi impor kita. Jadi dia pengennya surplus. Jadi pengennya selama ini Amerika adalah pembeli ya, Oke. net buyer, net importer terhadap sebagian besar negara di dunia itu. Tapi ya Trump dengan gayanya ya dia pengen kita tidak cukup jadi yang paling kaya, kita juga harus jadi eksportir terbesar gitu. Jadi Oke. ya make America great again. Nah itu dengan menggunakan cara-cara yang sebenarnya tidak sesuai dengan aturan trade global ya. Jadi kalau apa namanya kita aturan trade di apa namanya itu harusnya satu produk itu sama untuk negara. Jadi hanya bisa ini lintas negara tingkat tarifnya beda-beda gitu. Ya, jadi untuk ya bahkan juga dia menggunakan untuk apa agenda ataupun kedekatan pribadi ya. Misalnya dengan Brazil itu dikenakan 50%. Ya karena ya Trump dekat dengan presiden sebelumnya yang saat ini sedang di sedang di pengadilan karena melakukan kudeta, upaya melakukan kudeta gitu. Jadi dia nggak suka, minta dibebaskan. Wah, kalau belum dibebaskan saya kasih 50%. Jadi ini itu kan jauh dari isu trade ya. Kalau isu trade kan ya tarif, Keseimbangan investasi. harusnya ya. Iya, jadi dia menggunakan trade tarif itu untuk banyak agenda-agenda yang yang bahkan pribadi Untuk gitu. menekan juga ya. Iya. Atau jangan-jangan pemerintah Indonesia memang mengagendakan ya mengimpor produk-produk tertentu misalnya terkait peralatan perang atau yang lain dari sana sehingga tarif masuk kita 0%. Iya, jadi salah satu produk yang dijual Amerika ya memang senjata ya. Cuman kan selama ini agak ketat penggunaannya, jadi makanya Indonesia menggunakan atau beli dari yang lain-lain ya. Saya bukan ahlinya tapi baca di koran kan beli ya dari Prancis, beli dari ya pas Macron datang beli dari Korea juga ya. Jadi Indonesia sudah melakukan diversifikasi ya tidak lagi atau tidak dominan ke Amerika untuk senjata karena banyak persyaratan dan apa namanya yang kita dikritik ya karena HAM kemarin ya. Cuman semangatnya Trump tuh memang adalah nah ini pertanyaannya ya kita bisa nggak gitu. Berarti kita mengalihkan kemarin Pak Bahlil kan tidak mau beli dari Singapura ya, belinya dari Timur Tengah langsung ya misalnya. Jadi tidak lagi lewat calo di Singapura ya. Nah ini dengan deal baru ini berarti kan sebagian harus beli dari Amerika. Jadi ini perlu ada realignment dan mapping lagi nih ya karena sudah ada perjanjian yang ditantangani ini. Berarti airline Indonesia ya akan dicolek enggak karena salah satunya adalah beli 50 pesawat Boeing. Oh, baru. Iya, jadi nggak bisa Airbus kan. Ya. Berarti yang mau beli Airbus airline Indonesia ya akan dicolek ya buat geser. Nah, jadi ini memang deal yang one sided lah yang memang lebih menguntungkan Amerika gitu ya. Termasuk dia
yang saya lihat itu satu ya produk Amerika tidak lagi atau tidak kena ketentuan TKDN ya. Tadinya kan produk kalau tidak diproduksi sekian persen di Indonesia maka kena tarif. Nah itu untuk Amerika bebas itu juga. Oke. Walaupun ya tidak banyak produk Amerika di Indonesia sih. Untuk industri kan mobil-mobilnya kan tidak begitu laku di Indonesia gitu Oke. kan. Banyak kan mobil Jepang atau Jepang. Korea. Ya. Nah, ini mungkin pertanyaan yang akan muncul nanti gimana dengan sertifikasi halal gitu kan. Iya, iya. Ya, ini karena salah satu dealnya tidak mengakui hasil dari BPOM-nya mereka. Jadi kalau BPOM udah oke di sana, di sini bisa dijual ya. Nah, itu juga kalau sementara kita kan ada beberapa produk yang tentuan halal gitu. Nah, Ya. ini saya kira pemerintah harus segera menjelaskan gitu apakah bebas produk Amerika bebas tidak perlu sertifikat halal atau ya atau masih perlu gitu kan. Iya, iya. Ini juga pasti sekali lagi dipertanyakan. Tapi kira-kira peluang yang dilihat oleh Presiden Prabowo ketika menyetujui tarif itu apa ya? Ya memang sepertinya memang mengincar atau memprioritaskan presentasi yang lebih rendah itu sehingga bisa ya diklaim eh, sebagai hasil negosiasi yang berhasil gitu ya. Hmm. Ya nanti trade off-nya yang perlu dihitung apakah ya syarat tambahan ini lebih besar atau lebih kecil dampaknya dibandingkan presentasi. Misalnya kita sama dengan Vietnam yang 20 ya, atau 25. Jadi syarat tambahan ini setara dengan berapa persen sebenarnya. Oke. Jadi ya nanti ekonom pasti akan mulai menghitung setelah ini gitu. Hmm. Cuman ya apa saat ini kan yang narasi yang diangkat bahwa wah kita kedua terendah so far kita berhasil negosiasinya gitu kan ya apa kita ya masyarakat khususnya akademisi ya saatnya untuk melakukan kalkulasi ya Oke. ini net cost-nya berapa untuk yang lain-lain dan ini ya berarti ya tadi data pertumbuhan ekonomi setahun lalu pun ya dan itu menunjukkan ekspor adalah sebagai motor pertumbuhan. Oke. Jadi pertumbuhan paling tinggi rate-nya. Jadi gasnya paling tinggi ya. Jadi kan andaikan pesawat terbang ekonomi Indonesia punya 4 mesin. Oke. 4 mesinnya tuh konsumsi, belanja pemerintah, ekspor, sama investasi. Nah, ini setahun kemarin itu paling gasnya paling kuat itu adalah ekspor. Ekspor. Nah, dengan uh, tarif ini sudah fix ya, sudah berlaku, ekspor likely akan menurun. Ya. Bukan hanya ke Amerika turunnya, Oke. ya kan? Karena ya kan Jepang kena tarif ya pun cuma 15, Semua yang China kena mempengaruhi tarif, Uni Eropa kena peta perdagangan dunia ya. 30%, Uni Eropa Iya, 30%. Ya. Jadi semua kena tarif ya sehingga peta perdagangan dunia akan menurun. Termasuk ya kan kita penyuplai kita jual juga produk mentah ataupun setengah jadi ya kita akan terkena penurunan demand juga. Nah ini Berarti masalahnya. Jadi ya gasnya kita yang tadi yang mau ngebut ini jadi investasi juga pasti menurun. Karena kan ya tadi Timur Tengah masih rame, iya. Ukraine. Ya ini Trump ini kan juga masalahnya dia omongannya kurang bisa dipegang Iya, ini. iya, iya. Pagi bilang Berubah-ubah. apa, sore bisa berubah gitu Pagi tuh. tempe, sore gulai kata orang Jawa. Iya, kalau lagi emosi tuh wah hajar gitu kan. Apalagi yang lagi pusing nih masalah Epstein file ya. Dia kadang-kadang suka bikin apa insiden macam-macam supaya melupakan atau distract dari masalah-masalah yang lagi ramai. Nah, ini sejauh mana tidak berubah lagi ya karena Iya, ini pun iya. juga apa ini sudah berapa kali berubah kan. Tadinya kan kita kena 32% ya. Tadinya pengumumannya tanggal 9 atau tanggal 10 Juli dimundurin lagi ya. Jadi ya ini masih penuh ketidakpastian dengan pola Berarti kalau dia pola Trump. mempengaruhi perdagangan global yang lainnya, Ya, itu bagus apa nggak buat Indonesia ya? nggak bagus. Nggak bagus Iya kan, tadi kita ekspor kita menurun, ke berbagai negara ya. investasi sulit buat naik lah paling tidak ya. Yang saya bilang ya, kalau dengan effort tinggi mungkin tidak turun, tapi buat naik itu susah ya setahun ini at least ya setahun ini. Jadi tinggal goal ataupun motor pertumbuhan kita ya tinggal konsumsi sama eh, apa namanya pemerintah. Nah ini belanja pemerintah berarti semakin penting peranannya. Gimana harus di sektor-sektor yang memang berdampak tinggi, multipliernya besar, ya dan jangka panjang. Ya, nah ini juga apa namanya harus ada di assessment ya di tahun ini dan khususnya di tahun depan. Gitu. Apa refleksi yang bisa dilakukan untuk
pertumbuhan ekonomi Indonesia tuh? Apa yang harus dipersiapkan itu untuk mengantisipasi itu? Ya, kalau dalam teori ekonomi itu kita ada namanya maksimin ya. Hmm. Jadi maksimalkan di daerah atau kelompok yang minimal ya, karena itu dampaknya akan paling besar ya. Bagaimana tuh? Jadi ya misalnya untuk di Indonesia saat ini di bagian timur misalnya kan, Oke, Indonesia bagian timur kan yang banyak kemiskinannya ya kita dorong di situ karena begitu oke, orang mulai agak makmur ya belanjanya meningkat ya. oke. Jadi misalnya saya pernah lihat berapa, kalau misalnya income-nya sudah 2 kali UMR Hmm. misalnya, itu sebulan sekali, seminggu sekali ya ke restoran. Oke. Ya, yang tadinya mungkin hanya ke warung, jadi ke restoran sehingga multiplier lebih besar. Ya kan Hmm. berarti ya pergi ke mall atau ke restoran, belanjanya meningkat ya. Jadi Oke. rakyat menengah bawah 20-40% termiskin itu belanjanya banyak. Sementara Hmm. kalau orang kaya banyak kan ditabung, ataupun yang kaya banget ya ke luar negeri. Ya jadi Hmm. belanjanya spendingnya di luar negeri. Singapura, Hong Kong, ya apa ya London, Paris bahkan gitu ya. Oke. Gitu. Jadi ya kita harus ya ini khususnya jarak dekat sih 220.000 rakyat kita ini yang tadi masuk ke garis kemiskinan, Hmm. yang di bawah garis kemiskinan. Itu dulu jadi fokus ya. Oke. Gimana di 6 bulan ke depan, apalagi ya ini tarifnya sudah berlaku. Ini Oke. masih belum berlaku tarifnya saja sudah ada peningkatan rakyat miskin 220.000 orang. Gimana kalau nanti terjadi? Padahal pabrik-pabrik tadi tekstil, sepatu itu kan Amerika ya. banyak kan di daerah kota. Hmm. Jadi ketika tarif berlaku, permintaan berkurang, sangat kemungkinan PHK juga meningkat gitu kan. Saya dengar rakyat Amerika sudah mulai protes juga karena barang-barang dari Indonesia jadi lebih mahal gitu. Iya, tapi kan sama, misalnya pemilu masih 2 tahun lagi kan. Oh iya. Iya, jadi Trump masih full berkuasa karena DPR juga sekarang dikuasai oleh partainya Trump gitu. Jadi apa perubahan kebijakan yang signifikan tidak atau sulit lah sampai dengan akhir tahun depan ya, tahun Oke. depan yang ada pemilu itu. Berarti ekonomi global kelihatannya juga lesu dong kalau dengan kondisi ini. Oh ya, ya bahkan lembaga yang sangat ya biasanya optimis ya World Bank, ADB pun juga sudah menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi ya setelah mulai ada tarif tahap 1, ini sudah ada tarif tahap 2 yang fix, ini sebentar lagi akan keluar, tapi ya perkiraan saya juga akan menurun lah. Jadi before tarif dan setelah ada tarif menurun ya, Amerika, Eropa. Mungkin cuma Timur Tengah yang meningkat ya, Iya, iya, iya. karena harga minyak naik ya, Naik. jadi cuan juga mereka gitu. Nah, ini masa-masa ya kita secara bicara anything could happen, jelas ya. Hmm. Hmm. Cuman secara ya teori dan praktek Hmm. analisis yang umum, ya ketika risiko meningkat, ya investasi dan trade menurun, apalagi tarif juga meningkat ya, sehingga sulit untuk meningkatkan apa namanya kesejahteraan secara signifikan. Nah ini jadi PR-nya sekarang ya perbaiki dulu masa-masa apa PR-PR lama, gitu. Hmm. PR lama yang jangka panjang ya. Oke bagus nih Pak Prabowo bikin sekolah rakyat itu kan Hmm. ya, kalau seperti bikin Taruna Nusantara SMA tapi di setiap kabupaten kota atau at least setiap provinsi gitu. Hmm. Ya tapi jangan hanya bikin satu sekolah elit kan. Iya, Elit, wah nanti berebut masuk sana, betul. ya nanti elit-elit lokal bahkan elit nasional coba masukin keluarganya ke sana gitu kan. Hmm. Ini perbaiki yang paling membutuhkan ya. Jadi jangan satu yang biayanya tinggi, tanahnya besar, guru baru segala macam, ya perbaiki sekolah yang sudah ada. Lalu masalah kesehatan kita itu banyak kan adalah di air bersih ya. Air bersih. Jadi kalau nggak punya air bersih dan akses listrik ya listrik, ini sulit buat jadi makmur ya kan. Hmm. Kalau air itu mudah sekali untuk sakit diare yang masih salah satu penyebab kematian di Indonesia, kematian anak ya. Nah, ini dan ini tidak kelihatan Hmm. juga. Hmm. Iya, iya, Kalau iya. apa bikin sumur, bikin Hmm. pipa itu kan di bawah tanah, nggak bisa Betul. foto, selfie itu. Iya, 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 iya. Jadi Nggak bisa untuk pencitraan. iya, tapi itu besar dampaknya, Hmm. besar dampaknya. Nah, ini ya ketika pemilu masih 4 tahun lagi, harusnya itu Hmm. salah Hmm. satu jadi fokus ya pemerintah gitu. Oke. Oke, Prof. Bung Berli, saya kira menarik Hmm. percakapan kita hari ini. Jadi poin utamanya adalah ini waktunya pemerintahan Prabowo untuk melakukan refleksi ke dalam negeri,
mengambil program-program yang lebih fokus kepada perekonomian rakyat paling bawah dan kiblat pembangunan ke timur jauh lebih bagus saat ini ya. Kira-kira begitu ya. Ya, Oke. Terima kasih untuk perbincangan kita hari ini. ya terima Kita kasih akan sudah diundang.